Penyebab ataupun salah satu penyebab timbulnya cemas, gelisah, galau itu adalah karena ketidakpastian. Ada perubahan yang mengkondisikan ketidakpastian. Perubahan mungkin perubahan kondisi ekonomi, perubahan mungkin kondisi politik, perubahan mungkin kondisi alam juga sama. Kalau beberapa waktu yang lalu misalnya kondisi alam itu adalah pandemi misalnya, ada penyakit ini dan lain sebagainya, membuat kita gelisah, galau kadang-kadang, aduh bagaimana ya, apa saya apakah saya harus melakukan ini, atau saya harus bergaul dengan siapa ini, apakah saya bisa bergaul dengan si A, si B, ketularan enggak saya, dan lain sebagainya. Kemudian kita merasa anget badannya, aduh, nanti saya kena, apakah saya kena COVID, dan lain sebagainya. Ya itu yang membuat kita gelisah, cemas, dan galau. Jika salah satu penyebab gelisah, cemas, dan galau itu adalah tidak siap menghadapi perubahan, maka dhamma ini sangat tepat untuk mengatasi masalah gelisah, cemas, dan galau. Karena prinsip dhamma adalah bagaimana seseorang itu menghadapi perubahan dengan tenang dan dapat mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi perubahan. Maksudnya bagaimana? Kalau di dalam 4 kesunyataan mulia, kita tahu bahwa hidup itu adalah berisi ketidakpuasan. Bertemu dengan yang tidak disukai, merasa tidak puas. Berpisah dengan yang dicinta, merasa tidak puas. Nah, cemas, galau, maupun gelisah, ini sebetulnya salah satunya adalah karena takut. Takut berpisah dengan yang dicinta. Takut bertemu dengan yang tidak disuka. Sehingga kalau tadi dikatakan oleh Romo Singgih bahwa ada perubahan pemerintah ataupun perubahan ekonomi, perubahan alam, dan lain sebagainya, sebetulnya kita takut kehilangan yang kita sukai dan kita bertemu dengan yang tidak kita sukai. Jadi misalnya kalau pandemi kemarin, saya sehat, saya takut kehilangan yang saya cintai kesehatan itu, sehingga saya menjadi sakit. Jadi saya takut kehilangan kesehatan yang saya cintai, saya takut bertemu dengan penyakit yang tidak saya sukai. Inilah hal yang wajar yang dihadapi oleh semua makhluk. Bahkan bukan hanya manusia saja, tapi semua makhluk. Semua makhluk takut berpisah dengan yang dicinta. Semua makhluk takut bertemu dengan yang tidak disuka. Contoh paling sederhana saja, bagi Anda yang memiliki anjing di rumah, maka ketika Anda nanti pulang dari wihara, ataupun Anda pulang dari bepergian, kemudian baru mungkin masuk rumah atau pintu gerbang rumah, anjing itu sudah menggoyangkan ekornya, mengeluarkan suara, menyambut kedatangan Anda, lompat-lompat menyambut kedatangan Anda. Begitu Anda masuk rumah, buka pintu dan ketemu dengan anjing itu, anjingnya sangat bahagia dan minta dirangkul oleh Anda dan lain sebagainya. Tapi ketika besok mungkin Anda harus pergi lagi ke tempat pekerjaan, ataupun ada sesuatu urusan, apalagi sampai berhari-hari, anjing ini mengalami berpisah dengan yang dicinta, yaitu Anda. Anda mungkin menganggap anjing yang Anda miliki itu hanya salah satu dari bagian kehidupan Anda.
Karena Anda punya teman, Anda punya lingkungan, Anda punya kesenangan yang lain. Jadi bagi Anda, anjing itu hanya salah satu dari bagian dunia Anda. Tetapi bagi si anjing, Anda adalah satu-satunya dunia bagi dia. Sehingga anjing ini merasa takut kehilangan Anda. Sehingga ketika Anda pergi berangkat kerja, Anda berkumpul dengan komunitas Anda, karena anjing tadi hanya salah satu dari bagian dunia Anda. Anda biasa saja meninggalkan anjing di rumah, santai, bye-bye, tinggal di rumah ya, baik-baik di rumah. Tapi bagi si anjing, Anda adalah dunia. Satu-satunya dunia. Sehingga anjing ini gelisah, takut, cemas, galau. Kenapa? Karena mungkin anjing ini tidak ketemu Anda lagi. Dia takut, cemas, galau. Sehingga kalau ada cerita dari Jepang, ada Hachinko yang anjing yang menunggu tuannya yang meninggal yang dikirim lewat kereta, dan dia menunggu di stasiun sampai meninggal. Ini karena dia sesungguhnya takut berpisah dengan yang dicinta. Jadi manusia bisa takut berpisah dengan yang dicinta. Anjing juga bisa. Semua makhluk takut berpisah dengan yang dicinta. Cemas, galau, kemudian gelisah, sebetulnya milik semua makhluk. Demikian pula bertemu dengan yang tidak disuka, juga sama. Kalau tadi cerita anjing yang senang bertemu dengan Anda, kemudian sedih ketika berpisah dengan Anda, anjing pun juga takut ketika Anda mengancam. Misalnya anjingnya mau mendekati Anda, Anda sudah bersih badannya, kemudian anjingnya masih kotor, kena lumpur, kena tanah, kemudian Anda mengacungkan tangan, ataupun Anda menggunakan alat tertentu, mungkin sapu dan lain sebagainya, mengancam dia, awas, awas, jangan mendekat, nanti saya pukul. Anjing itu langsung takut, anjing itu langsung surut, takut dengan yang tidak disuka. Demikian pula dengan kita tadi, kita takut sakit, kita takut berpisah dengan yang dicinta, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, jadi rasa gelisah, cemas, galau, ini akibat kita tidak siap menghadapi perubahan. Nah, sekarang bagaimana mengatasi ini? Kalau di dalam Dhamma, 4 kesunyataan mulia tadi sudah jelas. Kesunyataan pertama adalah hidup ini berisi ketidakpuasan. Bertemu dengan yang tidak disuka, stres, cemas, galau. Berpisah dengan yang dicinta, stres, cemas, galau. Nah, tetapi ketidakpuasan ini karena ada sebabnya, tentu berkumpul terus dengan yang kita cintai sebagai kesunyataan kedua, ingin terus tidak bertemu dengan yang tidak kita sukai. Berarti keinginan ini yang membuat kita galau, keinginan ini yang membuat kita cemas, keinginan ini yang membuat kita gelisah. Kalau di kesunyataan yang pertama, semua makhluk mengalami. Yang tadi saya contohkan dengan anjing, mungkin bisa diperluas dengan kucing, dan segala macam binatang di dunia. Tetapi kesunyataan yang kedua menganalisa penyebab galau, yaitu keinginan. Ini hanya manusia yang bisa. Dan kita diajarkan di dalam Dhamma memahami penyebab galau itu. Keinginan kita sendiri yang tidak siap menghadapi perubahan. Kalau demikian pada kesunyataan yang ketiga, keinginan itu kalau sudah diketahui sebagai penyebab, maka dengan mengendalikan keinginan,
kita bisa mengendalikan juga kegelisahan, kecemasan, kegalauan. Nah, kemudian di kesunyataan yang keempat, cara cara mengatasi ataupun mengendalikan keinginan, yaitu dengan jalan mulia berunsur 8. Yang kalau diringkas, dikelompok-kelompokkan, ada yang disebut kebijaksanaan, sama diti sama sangkapa, ya kebijaksanaan, kemudian ada kemoralan, bagaimana kita mengendalikan ucapan, kemudian perbuatan, dan kemudian juga ada kebijaksanaan, kemudian juga ada meditasi yang benar, yaitu dengan daya upaya yang benar, kemudian samadhi yang benar, dan kesadaran yang benar. Nah, kemudian 3 hal inilah yang kita kerjakan. Cuman pada kesempatan ini tentu kita tidak membahas terlalu panjang tentang hal itu, tapi bagaimana hal tersebut kita buat agak lebih sederhana. Sehingga setelah memperoleh gambaran besar, bagaimana mengatasi kegelisahan, kecemasan, kegalauan, walaupun mungkin butuh tahap-tahap tertentu untuk berlatih. Saudara-saudara, dari yang kita sudah sebutkan di awal tadi, kecemasan, kemudian kegelisahan dan kegalauan ini timbul dari ketidakpastian. Bahwa segala sesuatu di dunia ini selalu berubah. Sekarang, kita tentu mulai harus mempersiapkan diri. Dunia kita ini selalu berubah, diri kita selalu berubah. Ada beberapa teman kita yang di Denpasar, dulu ketemu saya, mungkin masih seperti foto waktu tadi di dalam profil saya, ya. Saya sampai heran juga ini, ya, Denpasar bisa punya profil saya foto waktu masih SMA, ya, foto saya waktu jadi samanera, kemudian foto saya ditabiskan menjadi biku, ya, saya masih umur 20-an hari itu, sekarang sudah 60-an. Wah, sudah beda jauh. Tubuh kita sudah berubah. Dan akhir dari perubahan dalam tubuh ini adalah berhentinya kehidupan yang mungkin akan disambung kelahiran kembali. Memikirkan berhentinya kehidupan ini, perubahan besar dalam hidup ini, itu bisa menimbulkan cemas, kemudian gelisah, galau. Saudara-saudara, cobalah kita merenungkan bersama. Kita tahu bahwa hidup ini pasti akan berakhir. Semua orang pasti tahu hidup ini akan berakhir. Tapi bagaimana kalau kita diminta untuk mengakhiri hidup saat ini juga? Apakah kita siap menghadapi akhir kehidupan hari ini juga? Beberapa orang yang sudah sakit-sakitan ya merasa siaplah, kebetulan lah, karena saya memang sudah kurang sehat, usia ya sudah lanjut, ya saya siap. Oke, memang itu ada kelompok yang siap. Ada orang-orang yang stres, mungkin tadi karena suasana pekerjaan, karena tekanan ekonomi, kemudian rumah tangga yang hancur, tidak karu-karuan, maka ketika ditanya, bagaimana? Siap untuk akhir kehidupan hari ini? Siap! Saya akan naik ke hotel yang paling tinggi di Bali.
kemudian saya terjun dari situ, saya siap mengakhiri kehidupan ini tanpa kecemasan, tanpa kekhawatiran, dan tanpa kegalauan. Ya oke lah, itu ada kelompok yang lain yang mungkin ingin mempercepat kehidupan. Padahal kalau di dalam drama dikatakan, hidup ini tidak pasti, kematian itu pasti. Jadi kita sampai kapan umur kita tidak tahu. Tapi kematian pasti datang. Pasti datang kematian itu. Tapi ada orang nggak sabar, jemput, jemput bola, bahwa, wah, kematian kok nggak datang-datang ya? Oke lah, saya naik ke hotel yang paling tinggi atau apartemen yang paling tinggi dan kemudian terjun. Saya mau menjemput bola, yaitu menjemput kematian. Ya ada orang yang seperti itu. Jadi ada orang tua yang tadi siap mati, ada orang muda yang stres ya siap mati, tapi kebanyakan di antara kita tidak siap menghadapi kematian. Padahal kematian bisa datang di kapanpun juga. Karena tadi dikatakan hidup ini tidak pasti. Kita baru 15 tahun, bisa mati di umur 15 tahun. Kita 40 tahun, bisa mati juga kita di usia 40 tahun. Kita 60 tahun, tentu kematian itu tidak tergantung pada umur, tapi kematian itu tergantung pada kehidupan. Nah, bagaimana sekarang kita kalau sudah ditanya, bagaimana siap mati nggak? Waduh, nggak siap. Saya masih muda, langsung gelisah, cemas, galau. Keluarga saya masih kecil-kecil, anaknya masih kecil, saya harus menghidupi keluarga saya. Cemas, galau, gelisah. Saudara-saudara, kalau hanya merasa gelisah, takut, cemas, galau, itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kita sekarang harus berusaha melakukan yang terbaik saat ini. Jadi, mengatasi cemas, galau, maupun gelisah, karena cemas, galau, dan gelisah itu berbicara tentang masa depan yang akan terjadi pada masa depan. Nanti bagaimana ya? Seandainya saya mati bagaimana ya? Seandainya kalau perubahan ekonomi bagaimana ya? Seandainya kalau terjadi perubahan politik bagaimana ya? Seandainya terjadi gempa bumi bagaimana ya? Seandainya terjadi pandemi lagi bagaimana ya? Seandainya, 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 seandainya. Tetapi seandainya itu belum nyata. Yang nyata adalah saat ini tidak gempa bumi. Saat ini saya tidak sakit. Saat ini saya tidak mengalami perubahan politik maupun ekonomi yang mempunyai dampak besar dalam keluarga saya. Nah, jadi kita sekarang memanfaatkan hidup pada saat ini. Orang-orang yang takut nanti kalau mati, bisa nanti malam mati, besok mati, bagaimana keluarga saya nanti harus bagaimana? Mulailah saat ini melakukan yang terbaik untuk keluarga Anda. Jadi mencari penyebab takutnya, cari sebab gelisahnya, cari sebab cemasnya. Apa yang dicemasi, apa yang digelisahkan, apa yang membuat kita galau. Misalnya kita takut mati. Karena nanti kalau mati anakku bagaimana, pasangan hidupku bagaimana. Oke, takut mati tidak salah. Cemas dan galau, khawatir hal itu tidak salah. Tetapi sekarang caranya adalah kita saat ini masih hidup. Karena itu kita melakukan yang terbaik untuk pasangan hidup, untuk keluarga, untuk anak. Sehingga ketika kematian itu datang hari ini, saya sudah siap. Ya memang inilah yang harus saya kerjakan sebagai pasangan hidup. Inilah yang harus saya kerjakan sebagai orang tua dari keluarga ataupun kepala keluarga. Jadi kita merasa siap menghadapi perubahan. Kenapa siap menghadapi perubahan? Karena saya melakukan yang terbaik saat
ini. Saudara-saudara, jadi sekarang kita sudah mulai melihat bahwa gelisah, cemas, galau, penyebabnya adalah tidak siap menghadapi perubahan. Perubahan terhadap apa? Perubahan terhadap kehidupan. Takut berpisah dengan keluarga dan anak. Oke, kalau begitu caranya, cara mengatasinya adalah kita sekarang melakukan yang terbaik saat ini agar ketika kematian datang, saya siap karena saya telah membahagiakan keluarga saya. Saya telah melakukan tugas-tugas hidup saya. Saya cemas, saya galau, saya gelisah. Besok saya akan bertemu dengan pimpinan perusahaan yang di atas saya, yang jauh di atas saya, yang mungkin yang dari luar negeri. Oke, sekarang cemas dan galau. Kenapa cemas? Karena saya mau bertemu dengan pimpinan. Kenapa saya mau bertemu dengan pimpinan cemas? Karena saya mungkin punya kekurangan. Kalau begitu, saat ini saya melakukan perbaikan, persiapan atas kekurangan-kekurangan yang sudah saya rasakan, ataupun yang saya ketahui. Sehingga ketika besok saya siap bertemu dengan pimpinan tersebut, saya sudah punya persiapan bahwa ini loh, kekurangan saya sekarang sudah saya selesaikan. Tetapi ternyata bukan hanya itu, pimpinan menegur kita di kekurangan yang lain, di luar bayangan kita. Kita kaget, wah kok tidak sesuai ya dengan yang saya gelisahkan, yang saya cemaskan, maupun yang saya galaukan. Oke, kalau tadi jurus yang pertama adalah kita melakukan yang terbaik saat ini, karena setelah mengetahui penyebab galau, cemas, maupun gelisah, kita melakukan yang terbaik saat ini, maka ketika menghadapi kenyataan karena bertemu dengan pimpinan itu dan ternyata lebih daripada penyebab yang kita bayangkan, maka kita harus siap menerima kenyataan bahwa sesungguhnya hidup itu adalah perubahan. Dari mana kita berlatih siap menghadapi kenyataan ini? Yaitu kita menggunakan kemampuan kerelaan. Saudara-saudara, Anda sebagai umat Buddha sudah terlatih untuk belajar kerelaan. Dari Anda belum sekolah minggu, Anda sudah dididik oleh orang tua Anda untuk berbagi. Mungkin hanya berbagi permen kepada adik Anda ataupun teman Anda. Mungkin hanya berbagi secuil roti untuk teman ataupun keluarga Anda. Dari kecil sudah dididik seperti itu. Kemudian ke wihara, Anda dididik untuk dana makan, membawa makanan dari rumah, didanakan kepada para biku di wihara. Kemudian Anda juga diajarkan untuk berdana katina juga, ya kalau ini sekarang pada masa puasa, nanti akhir 3 bulan masa puasa, para umat sibuk untuk mempersembahkan dana katina, itu melakukan sebagian, berdana sebagian dari milik. Ini adalah latihan pelepasan benda ataupun materi sebagai awal kerelaan. Tetapi bukan hanya benda atau materi saja yang kita danakan. Yang lebih kita harus tingkatkan adalah bahwa dana ini adalah mendanakan keakuan. Dari kecil kita itu punya kebiasaan, kebanyakan orang karena ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, dia itu punya ketamaan mau menyimpan barang yang dia sukai. Kalau anak kecil, permen yang dia sukai itu hartanya. Kue yang dia sukai itu hartanya. Maka kita dilatih untuk berbagi.
bahwa yang kita sayangi, yang kita cintai itu pun bisa terlepas dari diri kita. Nah, makanya anak kecil diajar, ayo nak, permen yang kamu sukai bagi ke adikmu, bagi ke kakakmu. Itu adalah kita dilatih belajar melepas yang kita sukai. Kemudian ketika kita sudah mulai agak besar lagi, ayo kita dana makan ke wihara. Maka kita belajar melepaskan yang kita sukai itu. Bagaimana untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian kita ke wihara, ada dana paramita dan lain sebagainya, melepaskan sebagian milik kita kepada orang lain. Nah, itu adalah materi. Tetapi yang lebih dalam dari itu, kita memberikan keakuan. Sehingga dengan biasa merelakan itu, kita kemudian lebih bisa memahami kesulitan orang lain. Kita mampu merelakan keakuan dengan memaafkan orang, mendengarkan kesulitan orang, memberikan nasihat yang baik, membantu memikirkan orang lain supaya bahagia, berpikir bagaimana supaya semoga semua makhluk bahagia. Itu semua kemudian kita lakukan setelah kita berlatih dengan kerelaan yang bersifat materi. Nah, pada saatnya tadi, ketika kita bertemu dengan pimpinan, saya sudah mempersiapkan beberapa surat-surat yang diperlukan, yang mungkin dulu saya ada kekurangan, saya kerjakan malam ini semuanya, sehingga nanti pimpinan dari yang paling pusat itu kemudian datang dan saya bisa siap memberikan, dan ternyata dia masih bisa menyalahkan saya di bidang lain yang saya sama sekali nggak pikirkan. Loh, kok bisa itu ya? Kok itu yang ketahuan? Oke, kalau gitu saya mengembangkan kerelaan. Ya sudah, saya berdana keakuan. Ketika saya diomelin habis-habisan, saya berdana kuping saya. Kenapa saya berdana kuping saya? Karena saya menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran. Agar di lain kesempatan, saya lebih bisa memperbaiki diri. Nah, jadi saudara-saudara, mengatasi gelisah, cemas, dan galau itu dimulai dengan mencari sebab. Apa sih yang saya gelisahkan? Yang membuat saya galau ini apa sih? Yang membuat saya cemas ini apa sih? Nah, ini kita perlu pelan-pelan merenung. Karena kadang-kadang kita ditanya, ngapain sih kamu gelisah? Nggak tahu, gelisah aja gitu loh. Saya nggak tahu. Saudara-saudara, kalau Anda tidak tahu yang Anda gelisahkan, Anda tidak tahu yang Anda cemaskan, tidak tahu yang Anda galaukan, salah satunya Anda belajar konsentrasi. Jadi, konsentrasinya begini aja. Anda misalnya membaca buku ataupun nonton televisi, misalnya Anda fokus pada nonton televisi itu. Kemudian, ketika Anda fokus, pikiran apa yang muncul di dalam batin Anda? Oh, mikirkan ini. Oke. Tapi saya mau fokus, belajar fokus nonton TV ini. Oke, nonton lagi. Ada film di televisi yang bagus. Oke, saya nonton lagi. Tapi kok pikiran nyimpang lagi, tarik lagi. Pikiran nyimpang lagi, tarik lagi. Nah, penyimpangan pikiran yang terbanyak yang membuat kita ini terdistraksi ataupun fokus kita pada tontonan tadi itu menjadi berubah fokusnya, itulah yang menjadi penyebab kecemasan, kegelisahan, kegalauan kita. Susah sekali ya tidur malam ini ya, bolak-balik, bolak-balik. Kemudian kita renungkan. Cobalah, saya sekarang mau mengamati nafas saya. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Pikiran apa yang paling sering menyimpang, yang membuat saya jadi tidak memperhatikan nafas? Itulah yang menyebabkan gelisah, cemas, dan galau. Nah, jadi ada penyebab gelisah, cemas, dan galau itu yang kita ketahui. Aduh, besok aku mau ketemu bos saya. Aku cemas sekali, sampai tanganku dingin semua, keluar keringat dingin di telapak tangan. Ada.
Itu nanti kemudian kita siapkan seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Ada yang kita nggak tahu sama sekali. Ini banyak yang seperti itu. Mungkin nanti sebagian di antara Anda kalau waktu diskusi juga bisa cerita juga, aduh aku juga nggak ngerti nih. Nah, itu caranya adalah mengamati, kita fokus pada satu hal, termasuk kita mau tidur, kalau nggak bisa tidur, amati, kemudian yang paling sering muncul dalam pikiran sehingga mengganggu tidur kita pada saat itu, itulah yang menyebabkan gelisah, cemas, dan galau. Kalau sudah ketemu penyebabnya, maka kemudian kita mencari solusinya, yaitu apa? Melakukan yang terbaik saat ini. Kalau saya takut nanti saya meninggal, kemudian saya meninggalkan keluarga yang porak-poranda. Oke, kalau gitu saya masih hidup saat ini, saya melakukan persiapan yang maksimal, memberikan mereka bekal mental yang kuat untuk mandiri. Jangan malah ditutup-tutupi, tenang nak, aku akan bisa hidup 1000 tahun nak, dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Tapi justru kita kenalkan untuk mandiri, supaya kalau berpisah dengan kita satu saat kita meninggal, dia siap. Itu kalau kita tahu penyebabnya. Nah, jadi itu kalau tentang anak dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya yang tadi akhirnya kita cari penyebabnya setelah kita mau tidur kok susah, kemudian wah besok mau begini, saya ini besok mau pergi jauh, ini aku kepikiran ada yang kurang nggak ya? Apa yang lupa ya? Charger HP sudah, obat pusing sudah, obat perut sudah, apalagi ya? Nah, kita kemudian renungkan lagi. Dan mungkin kita bangkit dari kasur itu untuk kita melakukan yang terbaik, cari obat dan lain sebagainya, sehingga hasilnya sudah selesai galauan kita, kecemasan kita selesai, kegelisahan kita selesai, tidur pun menjadi enak. Nah, dengan cara seperti itu, maka kalau penyebabnya bisa diketahui, kita akan bisa menyelesaikan. Tentu saja nanti ada beberapa tahap tertentu yang orang mempunyai tingkat kecemasan yang tinggi sekali, yang mungkin diselesaikan begini ini tidak bisa, dengan cara yang tadi saya sampaikan ini tidak bisa, karena tingkat kecemasannya sudah nggak umum, ya mungkin kita perlu konsultasi dengan ahlinya, ya mungkin kita pergi ke psikolog mungkin, kemudian kita tanya-tanya bagaimana caranya ngatasi dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau kita masih mau mencoba ya kita belajar dhamma lebih baik lagi, mendengarkan dari beberapa sumber yang kita yakini, kemudian kita mempraktekkan dhamma, karena sesungguhnya dhamma sendiri kalau kita jalankan, kecemasan, kegelisahan, kegalauan ini bisa kita atasi. Tetapi kadang kita memang lemah, kadang latihan kita kurang, nah kadang kita butuh bantuan profesional untuk mengingatkan kita. Karena bantuan-bantuan profesional itu adalah menyemangati kita untuk terus ya coba berlatih lagi, atau mungkin kalau kamu sedang cemas, minum obat ini. Nah, kalau kita bisa menjalankan dhamma dengan baik, kemudian kita bisa sadar bahwa sesungguhnya galau itu ataupun cemas dan gelisah itu dari keinginan kita sendiri, pikiran kita sendiri, maka saya bisa mengendalikan pikiran saya, cemas, galau, maupun gelisah, kita bisa mengatasi sendiri. Karena diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Pikiran kita ini adalah sumber suka dan duka. Sumbernya kecemasan, sumbernya kegelisahan, dan sumbernya kegalauan. Pengendalian pikiran bahwa hidup adalah saat ini melakukan yang terbaik, maka gelisah, galau, cemas akan bisa kita lewati. Karena itu saudara-saudara, marilah kita sebagai umat Buddha, kita sudah diajarkan dari awal tentang 4 kesunyataan mulia, yang ternyata ini juga menjadi cara untuk menyelesaikan kegelisahan, kecemasan, dan kegalauan kita. Bahwa hidup ini berisi ketidakpuasan, karena selalu berubah, berisi ketidakpastian, tapi kalau kita bisa
tahu penyebabnya itu hanya keinginan kita yang selalu ingin mempertahankan yang kita sukai dan menolak yang kita tidak sukai, maka kita bisa memperoleh kebahagiaan dengan jalan mulia berunsur 8. Salah satunya tadi adalah dengan kita hidup pada saat ini. Sadari saat ini saya sedang apa. Belajar mengembangkan kesadaran setiap saat sehingga hidup Anda maksimal di dalam bertindak, berbicara, maupun berpikir. Inilah yang menjadi awal dari pemahaman kita tentang bagaimana mengatasi gelisah, cemas, maupun galau. Semoga ini bisa memberikan inspirasi, ataupun mungkin kalau masih sulit ya membayangkan ini, nah nanti kita akan perdalam dalam diskusi kita pada sesi yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas pemaparan daripada materi kita pada malam hari ini. Kami membuka kesempatan untuk sesi pertama, kita diskusi dan tanya jawab kepada Yang Mulia Bante Utamo. Silakan untuk 3 penanya pertama bisa mengangkat tangan. Namo Buddhaya Bante, perkenalkan saya Santi. Saya mengalami kecemasan Bante dari kecil sampai sekarang. Ketika kecil saya sering menonton film yang agak seram, itu sampai ke bawah mimpi, jadi ada ketakutan. Ketika sudah semakin besar, kadang-kadang nggak sengaja melihat di TikTok atau media sosial ada bencana atau yang kayak gitu, udah pikiran Bante. Kita kan tadi Bante bilang kita sudah tahu solusinya, berarti saya tidak boleh melihat hal-hal seperti itu. Nah, tanpa sengaja saya pasti kalau media sosial itu pasti akan muncul terus Bante. Bagaimana cara mengatasinya itu Bante? Apakah ada doa atau bagaimana ya biar bisa cepat terkendali? Kadang-kadang itu muncul terus gitu Bante. Itu yang saya alami selama ini Bante. Terima kasih Bante. Baik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada orang-orang tertentu mempunyai kecemasan yang mungkin disebut berlebihan ya, karena jangka panjang dari kecil sampai dewasa seperti itu. Ya, salah satu solusinya memang tadi yang sudah Anda sebutkan. Kalau Anda tidak suka film horor, karena nanti daripada Anda bisa tidur malam, ya nggak nonton, itu betul. Nah, tetapi kalau bencana alam, misalnya ada banjir di sana, kecelakaan di situ, perampokan di sana, wah itu Anda bisa ngeri. Kan sampai akhirnya ada beberapa orang yang berlebihan kecemasannya, sampai dia takut membuka media sosial, takut bertemu dengan teman-teman karena nanti dengar omongan yang kayak gituan, takut nonton televisi, karena nanti kalau nonton ya dengar berita-berita semacam itu berlebihan sudahan ya. Nah itu mungkin sudah harus lebih intens lagi perbaikannya. Tapi kalau Anda sekarang misalnya, wah ini kok ada bencana, atau mungkin ada, teman saya dulu yang sekolah, ya kakak kelas saya atau sahabat saya di sekolah kok meninggal ya, mungkin Anda juga ngeri juga mendengar berita itu. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Tadi saya sudah sampaikan, lakukan yang terbaik saat ini, bahwa Anda bayangkan kalau saya meninggal itu, saya khawatirnya kalau meninggal saat ini apa ya? Apa yang menyebabkan saya menolak meninggal saat ini? Apakah karena saya kurang komunikasi dengan keluarga? Kalau kurang komunikasi dengan keluarga, mulai saat ini saya tingkatkan komunikasi dengan keluarga agar kalau saat ini meninggal, saya sudah lega, sudah melakukan yang terbaik kepada keluarga saya. Atau saya kurang berbuat baik. Oke, kalau saya kurang berbuat baik, maka supaya kalau saya meninggal hari ini, saya sudah melakukan yang terbaik yang memang harus saya kerjakan. Atau saya bagaimana ya kalau saya nanti meninggal, kan saya belum
belum bisa menyelesaikan tugas-tugas saya, baik di kantor, di rumah, maupun di masyarakat. Oke, kalau gitu saya sekarang mumpung masih hidup, saya melakukan yang terbaik, menyelesaikan tugas kantor di masyarakat dan sebagainya semaksimal mungkin. Kalau saya meninggal 10 tahun lagi, mungkin saya sudah selesai semua tugas saya. Tapi kalau saya meninggal 3 hari lagi, ya inilah yang terbaik yang saya bisa kerjakan. Jadi, ketakutan Anda itu normal, cuman jadikanlah ketakutan Anda sebagai motivator untuk Anda menjadi lebih berkualitas hidup Anda saat ini. Jadi, kalau Anda hanya takut saja, takut hantu, nonton gini, Anda menjadi tidak berkualitas hidup Anda. Kemudian, aku nanti kalau meninggal bagaimana? Aduh, ngeri banget. Sampai akhirnya stres. Nanti kalau ada bencana alam bagaimana? Stres. Akhirnya hidup Anda tidak berkualitas karena Anda terjebak dengan ketakutan. Tapi sekarang ketakutannya dijadikan motivator. Bahwa aku memang takut bencana alam. Tapi sebelum bencana alam datang, saya harus melakukan yang terbaik. Untuk keluarga saya, untuk lingkungan saya, juga untuk diri saya. Nah, dengan demikian akhirnya kita kalau ditanya bagaimana nih seandainya kejadian ini muncul, tidak apa-apa, saya sudah siap. Itu yang saya maksudkan. Jadi, jadikanlah rasa takut Anda menjadi motivator Anda mengembangkan kualitas diri Anda secara maksimal. Begitu. Maaf Bante, ada doa nggak yang biar hati kita tenang kayak gitu Bante, yang dalam Buddhis itu yang kita harus ucapkan biar kita selain kita narik nafas untuk berapa hari ini tidak menyaksikan media itu, apakah ada doa dalam Buddhis yang harus saya ucapkan gitu loh, biar hati saya juga tenang, pikiran saya juga nggak kemana-mana. Terima kasih Bante. Iya, sebetulnya Anda mengulang aja semoga semua makhluk bahagia. Karena Anda makhluk, semoga bahagia. Saya makhluk, semoga bahagia. Keluarga saya makhluk, semoga keluarga saya bahagia. Lingkungan saya makhluk, semoga semua makhluk bahagia. Semuanya bahagia. Jadi, sesungguhnya saya tidak melarang Anda untuk tidak nonton yang Anda takuti ya. Kadang-kadang kita malah coba nonton yang kita takuti itu. Karena tadi saya sudah sampaikan, jadikanlah rasa gelisah, khawatir, cemas, galau itu sebagai motivator. Kalau Anda menghindari mereka, Anda tidak menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita nonton aja film horor, atau kadang-kadang kita membaca berita-berita tentang bencana alam, atau ada teman kita yang meninggal. Coba aja kita tanya baik-baik. Kemudian, aduh aku takut nih, sampai nggak bisa tidur. Sampai mungkin minum obat tidur. Nah, ini yang kemudian ini saatnya saya harus melakukan yang tadi saya sarankan, yaitu menjadikan sebagai motivator. Bahwa saya takut mati, kenapa? Itu yang saya lakukan. Tapi saya juga mendoakan, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Seandainya saya mati hari ini, semoga saya mati dengan bahagia, keluarga saya pun selalu berbahagia, semua makhluk bahagia. Cukup mengulang semoga semua makhluk bahagia. Tapi kalau Anda mau menambahkan dengan doa-doa seperti waktu puja bakti dan sebagainya, silakan saja. Tapi kalimat semoga semua makhluk bahagia atau sabe sata bhavantu sukhitata jangan dilupakan. Begitu ya? Oke. Terima kasih Bante. Baik, kita lanjut untuk yang di Dharmasala. Masih kita berikan kesempatan untuk yang di Dharmasala. Bapak-bapak, ada? Ibu-ibu, boleh? Silakan. Yang belum ibu-ibu juga boleh? Ya, silakan Anita. Sotihotu, Namo Buddhaya Bante. Nama saya Anita dan saya ingin bertanya. Lebih keras suaranya. Nama saya Anita Bante dan saya ingin bertanya tentang rasa cemas, terutama ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan hidup. Gitu, pilihan hidup yang mungkin cukup penting atau mungkin yang memiliki deadline tertentu di usia tertentu dan lain-lainnya. Dimana terkadang menghadapi suatu fase-fase hidup tertentu, kita bisa mengalami kecemasan atau bahkan kita jadi bingung mau mengambil pilihan yang mana
yang terbaik itu yang mana gitu. Apalagi kita juga dipengaruhi oleh orang-orang terdekat, di mana mereka juga ngasih saran, teman, keluarga, dan lain-lainnya. Dan di situ juga jadinya kita seolah stuck, di mana kita akhirnya nggak kemana-mana di hidup kita, karena kita masih sangat galau dan sangat bingung untuk memilih pilihan tersebut gitu. Mungkin bisa dijelaskan dari Bante, mungkin ada hal yang bisa membantu di situasi seperti itu. Anumodana Bante. Baik, kita sudah terbiasa ataupun kita akan sering sekali mengalami dilema tentang pilihan hidup ini ya. Banyak sekali itu, apakah kita memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal, memilih pindah rumah atau tidak, selalu ada dilema-dilema semacam itu. Lalu bagaimana yang kita harus lakukan? Sebetulnya cara yang paling sederhana adalah, nomor satu, Anda merenungkan bahwa tidak ada pilihan yang sempurna. Kadang-kadang karena ketamaan kita, kebencian kita dan kegelapan batin, kita itu kepingin pilihan kita itu sempurna. Tidak ada kekurangannya sama sekali. Tetapi hidup ini selalu ada kekurangan. Sehingga sadarilah bahwa tidak ada pilihan yang sempurna. Kalau dalam bahasa buku sering dikatakan tiada gading yang tak retak. Nah, jadi selalu gading itu ada retaknya. Pilihan kita sebagus apapun juga pasti punya kelemahan. Nah, sekarang kita punya 2 pilihan atau 3 pilihan atau 5 pilihan, terserah. Misalnya saya mau kerja di mana ya, atau saya mau pindah kota mana ya, kota A, B, C, D misalnya. Nah, sekarang kita menenangkan diri, membutuhkan waktu, menulis di dalam kertas. Kalau saya memilih A, apa keuntungan saya, apa kerugian saya? Kalau saya memilih B, apa keuntungan saya, apa kerugian saya? Demikian pula saya milih C, D, E, dan seterusnya. Itu unlimited pilihannya kita. Kemudian, saran-saran orang di sekitar kita, itu juga kita dengarkan. Dan kita renungkan, benar nggak sarannya si A ini, teman kita ini, atau orang tua kita, atau saudara kita? Benar, ini adalah kelebihannya. Oke, kelebihan dari pilihan kita ini, yang disarankan teman kita atau keluarga kita adalah ini. Oke, kita tulis. Itu dicatat sampai beberapa minggu ataupun beberapa bulan. Nah, sekarang kita lalu ketemu sudah. Dengan saya memilih A, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Memilih B, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Andai kata sekarang hanya 2 pilihan saja. Manakah yang saya pilih? Karena semuanya ada kekurangan dan kelebihan. Yang saya pilih adalah yang kekurangannya sanggup saya jalani. Bukan berbicara yang kelebihannya yang terbanyak. Karena apa? Karena ngomong kelebihan itu gampang sekali kita menerima. Tapi menerima kekurangan itu sulit sekali. Jadi kekurangannya apa? Kalau saya dagang ini, kelebihannya adalah wah ngetren gini. Tapi kekurangannya apa? Bisa rugi. Yang ini juga bisa rugi. Nah, sekarang ruginya berapa? Kalau yang ini ruginya saya masih sanggup tahan. Nah, itu yang dipilih. Kekurangan yang terburuk yang sanggup saya terima, itulah yang dipilih. Kenapa demikian? Karena di dalam pilihan kita harus siap menghadapi yang terburuk. Kalau hanya untuk kebahagiaan, pasti kita mudah. Tapi yang terburuk itu sulit. Makanya di dalam Dhamma kan dikatakan, hidup berisi ketidakpuasan. Berpisah dengan yang dicinta, berkumpul dengan yang dibenci. Dalam banyak terjemahan ketidakpuasan itu dikatakan penderitaan. Sehingga orang mengatakan, agama Buddha ini kok agama penderitaan ya? Dikatakan kesunyataan mulia, hidup itu berisi penderitaan. Kenapa? Karena kalau kita ngomong kebahagiaan itu semua orang sudah siap. Siapa sih yang nggak siap untuk menerima kebahagiaan?
Tapi penderitaan itu tidak siap. Justru kalau penderitaan ini dicari sebabnya dan bisa diatasi, kan jadinya kebahagiaan. Nah, makanya siap menderita sebetulnya. Nah, kemudian tadi kita sudah pilih nih, penderitaan yang paling sanggup kita tahan, itulah yang kita pilih. Nah, lalu pilihan ini jalan. Pilihan jalan 5-6 tahun kemudian tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Wow, kita stres. Kok kejadian ya seperti itu? Ini di luar prediksi saya. Apalagi misalnya kalau perubahan seseorang, itu yang paling sering. Atau mungkin perubahan kondisi sosial dan lain sebagainya. Misalnya, saya kepingin pergi ke negara A. Wah, ini sudah saya hitung kelebihan kekurangannya dengan negara A, B, C, D, dan sekian banyak. Negara A ini kekurangan yang terburuk saya sanggup. Tapi ternyata setelah saya tinggal di sana 3-5 tahun, perubahan politik yang luar biasa. Sampai negara A itu ada kerusuhan, ada menakutkan sekali. Yang tak terpikirkan sebelumnya. Kita jangan menyesali keputusan itu. Karena keputusan yang kita ambil waktu itu adalah keputusan yang terbaik. Kita bukan peramal. Kita hanya bisa mempertimbangkan secara logika. Jadi kita jangan nyesel, ya nyesel banget ya, aku gara-gara milih sini. Tidak bisa. Tapi kita hanya kemudian mengembangkan kerelaan. Ya sudah, memang inilah yang harus saya jalani. Nah, kemudian setelah ya inilah yang harus saya jalani, kalau seperti tadi dalam contoh ceramah saya adalah saya bertemu dengan pimpinan dari pusat, saya siapkan yang sesuai kekurangan saya, ternyata dia menunjukkan kekurangan saya yang lain. Ya sudah, saya rela, merelakan kuping saya, dan untuk memperbaiki diri. Demikian pula ketika saya sudah memilih A, kemudian ternyata setelah berjalan beberapa tahun ini tidak sesuai dengan harapan, saya tidak menyesali keputusan saya, tapi kemudian saya menerima itu sebagai kenyataan, menjadikan itu sebagai pelajaran. Kemudian, kalau saya siap, saya akan lanjutkan. Tapi kalau saya mungkin punya pilihan lain, tidak ada salahnya juga. Kita mencari pilihan yang berbeda. Dari tadi tinggal di negara A, kok terjadi kerusuhan? Wah, saya nggak sanggup nih. Bagaimana ya? Mungkin saya harus pindah ke B. Tapi kalau B ada perubahan lagi, ke C, ke D, akhirnya nanti seperti yang di dalam zaman Sang Buddha disampaikan. Ada seorang biku bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana ini kalau kita mendapat kesulitan? Kemudian ada yang menjawab, oh kita pindah ke kota sana. Oke. Kemudian ditanya lagi oleh Sang Buddha, gimana ya kalau di kota itu juga ada kesulitan? Pindah lagi. Kalau pindah lagi ada kesulitan gimana? Ya pindah lagi. Lalu mau sampai kapan pindah? Sesungguhnya yang kita perbaiki kan pola pikir. Harapan kita yang kita perbaiki. Bahwa harapan kita tidak menjadi kenyataan. Sekarang harapan yang kita turunkan, kenyataan, kesiapan kita menghadapi kenyataan, itulah yang kita tingkatkan. Itu disebut kerelaan. Siap kehilangan itu adalah kerelaan. Kalau dari kecil kita rela kehilangan permen, roti untuk berbagi, ketika kita dewasa, kita rela mengembangkan ataupun menyediakan ataupun mempersembahkan, menyerahkan keakuan. Aku dulu memang mau sukses di sana, tapi kenyataan aku cuma bisa sampai sini. Ya sudah, memang aku segitu saja. Nah, tapi aku tetap perbaiki. Dengan sama Wayamo, aku tetap perbaiki untuk saya tingkatkan lagi di masa depan. Saya menerima kenyataan hari ini, saya perbaiki, ditingkatkan di masa depan. Itulah daya upaya yang benar di dalam Jalan Mulia berunsur 8, unsur yang ke-6. Jadi kita selalu fleksibel, menerima perubahan atas keputusan yang mungkin dulu keliru, tapi menjadikan perubahan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas diri kita di masa yang akan datang juga. Nah inilah, jadi jangan takut dengan pilihan yang salah,
Karena kesalahan itu juga bagian dari pelajaran untuk kita perbaiki di masa depan. Mudah-mudahan bisa dimengerti atau mungkin kurang jelas. Sudah jelas, Bante. Ada tambahan lagi satu, Bante. Tadi Bante sempat sebutkan tentang menyesali pilihan. Nah, jadi kalau misalnya nih Bante, dari pertimbangan beberapa orang-orang yang kita sudah dapatkan, kemudian mereka sudah sempat memprediksi, walaupun bukan bukan peramal begitu Bante, tapi terkadang orang bisa memprediksi, oh kedepannya nih kok kayaknya bakal kayak gini, kamu coba deh pikirin lagi. Tapi kemudian karena situasi kita akhirnya memilih nggak apa-apa deh, jalin yang ini dulu gitu. Dan kemudian itu benar terjadi, misalnya seperti itu. Setelah berapa tahun gitu itu benar terjadi. Dan kemudian terkadang ada situasi di mana ego-ego seseorang itu bilang, tuh kan sudah aku bilang gini gitu. Atau misalnya mereka malah kitanya juga merasa menyesal karena kita juga mikirin omongan itu. Atau misalnya malah orang lain malah menjatuhkan kita dengan seperti itu. Nah, tuh kan aku bilang kayak gitu-gitu. Gimana mengatasi penyesalan ataupun kecemasan yang muncul pada saat seperti itu, dikala kita juga menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Terima kasih Bante. Tadi saya sudah sampaikan bahwa keputusan kita hari ini adalah keputusan yang terbaik sesuai dengan kondisi hari ini. Kalau keputusan ini ternyata hasilnya tidak baik dalam 5-6 tahun kemudian, kita hanya menyadari bahwa itu kesalahan kita sendiri. Orang lain mengatakan, rasain lo, kamu kan dulu saya kasih tahu nggak mau, itu urusannya dia, itu haknya dia mau ngomong itu. Tapi yang jelas keputusan kita adalah kesalahan kita sendiri. Kenapa? Karena kita mengambil jalan ini. Tetapi kesalahan dalam keputusan bukan akhir segalanya, tetapi menjadikan itu sebagai pelajaran sebagaimana di Samawayamo, daya upaya yang benar, yaitu kekurangan kita perbaiki untuk kita tingkatkan di masa sekarang, kelebihan kita pelajari untuk kita kembangkan lagi di masa sekarang agar membangun masa depan yang lebih baik. Kita tidak perlu menyalahkan diri kita, karena itu kita dulu bijaksananya seperti itu. Jadi kita juga harus berpikir bahwa 3-4 tahun yang lalu saya memang nggak sebijaksana hari ini. Jadi ya sudah, memang itu yang sudah saya ambil, ini konsekuensi logisnya. Nah, kadang-kadang tekanan orang itu yang membuat kita ini makin merasa bersalah. Tidak, mereka mau ngomong apa saja, mau menasehati apa saja, yang baik maupun yang buruk. Kalau kita tidak melakukan keputusan sendiri, tidak ada. Misalnya kita membeli barang, barang ini bagus loh gini, menurut kita. Tapi orang ngomong jangan beli itu, itu nanti ketinggalan model kamu, kalau rusak juga nggak ada bengkelnya dan lain-lain. Enggak, saya mau beli ini. Itu keputusan saya. Kemudian akhirnya rusak sungguhan, barangnya mahal, rusak. Nah, orang mengatakan rasain loh, kamu kan sudah saya kasih tahu. Sia-sia kamu beli itu, karena spare part-nya aja susah. Terus kita, iya ya, ngapain ya dulu aku kok nggak nurut sama kamu. Salah, ya sudah. Itu keputusan saya dulu yang terbaik. Kenapa? Karena pada waktu itu saya membutuhkan barang itu. Dan saya kebijaksanaannya hari itu, ya seperti itu, tidak seperti hari ini. Kalau sudah demikian, ya sekarang barangnya nggak kepake lagi, ini mahal. Ya sudah. Loh, tapi kan dulu mahal. Ya sudah, cuma jadi pelajaran nanti lain kali kalau saya membeli lagi, mungkin saya mempertimbangkan lebih banyak lagi dari pandangan-pandangan orang dan keputusan saya pribadi. Tapi itu bukan jaminan yang tepat juga, karena nanti bisa salah lagi. Dan di dunia ini banyak orang mudah menyalahkan. Dalam Dhammapada ada bahwa kita duduk ya dicela, berdiri ya dicela, ngomong dicela, diem ya dicela. Abaikan, jangan membawa luar ke dalam. Ya, tapi biarkanlah kalau bisa dari dalam ini keluar, bahwa kita jadikanlah diri kita ini sebagai contoh untuk keluar lingkungan kita, bahwa kita
apapun keputusan kita, seburuk apapun juga kita ini seperti teratai yang sudah jatuh ke lumpur, tidak menyesal. Karena kita menjadikan lumpur itu untuk tumbuh, sehingga hasilnya nanti bunga yang tidak terkotori oleh lumpur. Tapi kalau kita nyesel, iya ya, aku dulu dikasih tahu kok malah jadi jatuh ke lumpur ini. Salah, kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Tapi kemudian jadikan lumpur itu media untuk kita tumbuh. Kalau sudah seperti itu, maka dari dalam kita keluar. Orang akan meniru cara berpikir kita dan kebijaksanaan kita. Tapi kalau luar kita masukkan, kata-kata orang kita dengarkan, kemudian kita pikiri sampai kita cemas, galau, gelisah, ya tidak akan memperbaiki situasi. Malah kita tambah terpuruk, terpuruk, terpuruk. Sudah kita kena masalah, sudah stres, ditambah omongan orang, tambah stres, tambah terpuruk. Akhirnya kita nggak bisa bangkit. Jadi bertekadlah dengan diri kita sendiri bahwa saya harus memperbaiki kerusakan ini. Rusak ini adalah karena saya sendiri, dulu salah memilih, tapi juga saya sendiri yang bisa. Kamu semua ngomong apapun tidak ada artinya, karena kalau saya tidak melakukan pilihan, saya tidak salah. Tapi kesalahan ini bukan menjadi sia-sia, karena kesalahan ini juga uang sekolah untuk kehidupan saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Anumodana Bante. Baik, terima kasih. Berarti kebijaksanaan yang harus terus bertambah ya Bante ya, dari beberapa tahun yang lalu dengan saat ini harusnya jauh lebih baik. Kemudian juga pengalaman adalah guru yang terbaik buat kita untuk belajar, jangan sampai terulang ke depannya. Seperti itu ya Bante. Baik, kita masih membuka kesempatan untuk yang di Dharma Sala. Silakan jika ada yang masih ingin bertanya, kita buka satu orang lagi. Ada, silakan. Nah, udah Bante, nama saya Erik. Oke, di tahun 2022 ini, tahun kemarin itu lumayan membuat saya galau, gelisah karena banyak perubahan dan di saat itu masih jarang ke piara dan jarang berdana. Di saat masih titik terendah itu ternyata teman saya saranin cobalah berdana dan cobalah datang ke piara. Oke, setelah itu kan saya coba datang selama 6 bulan full. Dan ternyata setelah 6 bulan itu saya dapat tawaran datang ke Bali. Jadi ini saya di Bali baru 1 bulan. Dan lumayan lah untuk keluar dari masalah ya, gitu. Nah pertanyaan saya adalah, jadi saya anak bungsu. Jadi di sini saya juga gak ada saudara. Kadang orang tua saya itu lumayan khawatir dengan saya. Kadang bisa sampai gak tidur. Jadi saya kadang khawatir juga kalau saya ke Bali itu terlalu jauh karena orang tua saya itu di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Itu Bante. Jadi di situ saya kadang bingung gimana biar orang tua saya tidak khawatir kalau saya di sini baik-baik saja. Karena emang di sini ya saya baik-baik saja di sini, mendapat kerjaan yang bagus dan juga teman-teman karyawan bagus dan teman bagus gitu. Itu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua adalah kadang kalau kita udah lumayan lancar hidup, kadang kita suka lupa diri. Bante ada saran nggak kalau kita tuh misalnya tidak akan melupa diri, kalau kita tuh udah di atas nih, kadang kita kelupaan kayak mungkin berdana atau gimana gitu Bante. Makasih. Baik. Ya, saya harus mengucapkan selamat kepada Anda yang dari kondisi mungkin agak sulit di tahun 2022 dan kemudian bisa mendapat kenyamanan di 1-2 bulan ini ataupun setelah mendapat pekerjaan di Bali. Nah, tadi tujuan Anda sangat mulia ya, yaitu bagaimana supaya orang tua tidak cemas, gelisah, dan galau. Nah, sama dengan yang tadi saya sampaikan pada waktu awal, pengantarnya adalah kita harus mencari penyebab kegalauan, penyebab cemas dan gelisah orang tua tadi. Bahwa orang tua gelisah mungkin karena kondisi Anda yang mungkin anak bungsu, jauh dari keluarga. Kalau begitu bagaimana? Anda gunakan kesempatan 1-2 hari sekali mungkin
untuk video call dengan orang tua Anda. Ya, kalau dulu kan cuma telepon. Telepon tuh kadang orang tua kan nggak tahu kita ini kayak gimana ya, sehat, mukanya pucat atau enggak, ya kelihatannya lemes atau nipu atau enggak. Nah, jadi kita video call sama orang tua. Halo, Papa, Mama, gimana nih? Sehat-sehat, saya di sini juga sehat. Jadi supaya orang tua itu tidak cemas karena dia khawatir dengan kita yang di tempat jauh. Kemudian Anda dengan sering berkabar seperti itu, apalagi dengan kontak wajah dan lain sebagainya, maka Anda membantu orang tua terbebas dari kegelisahan. Kemudian kadang-kadang kalau nanti satu ketika Anda punya rezeki dan kebetulan pekerjaan juga memungkinkan, kadang-kadang Anda boleh pulang. Ya selain video call, kadang-kadang Anda boleh pulang. Tapi kalau belum punya rezeki, belum sampai ke situ, ya enggak apa-apa. Video call dulu kan juga sudah mewakili. Ya, saya sarankan cobalah sering-sering berkomunikasi dengan orang tua. Mungkin kalau pulang kerja, malam atau hari-hari tertentu, cobalah Anda komunikasi supaya orang tua tenang. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kita sudah berada di posisi yang nyaman, sukses, kadang lupa diri. Ya, betul. Itu banyak yang seperti itu. Nah, bagaimana? Kesuksesan itu kita harus tentukan dulu sampai di mana saya disebut sukses. Apakah karena saya punya materi yang banyak? Apakah karena saya punya kendaraan? Apakah saya punya rumah? Apakah saya punya pasangan hidup? Apakah saya punya apa? Terserah. Itu kesuksesan kita tentukan dulu. Tetapi kita ingat bahwa jari kita ini ada 5. Kalau diri kita itu ada di jari tengah, maka kalau ngomong kesuksesan katakanlah kita pakai materi aja ya supaya gampang hitungnya. Kalau saya punya uang 10.000, memang di bawah saya ini ada yang punya 5.000, ada yang punya uang 1.000. Saya mungkin kalau melihat ke bawah ini saya bisa sombong. Karena saya punya 10.000. Dengan 10.000 saya bisa sombong. Karena ada orang yang punya 5.000 dan ada orang yang punya 1.000. Kecil. Tapi kalau saya melihat ke atas, saya bisa minder nih. Karena 10.000 ada yang punya 20.000, ada yang punya 30.000. Wah, berat nih. Ada saingan. Coba. Ya sudah. Karena 10.000, ada 20 sama 30, saya mau tingkatkan uang saya menjadi 100.000. Apakah 100.000 itu tidak ada yang lebih atas? Ada. Ada yang punya 200.000, ada yang punya 500.000. Saya tingkatkan lagi 2 juta. Apakah tidak ada yang di atas? Ada. 10 juta, 50 juta. Saya punya 1 miliar. Ada yang 2 miliar dan 5 miliar. Saya mau punya 1 triliun. Masih ada yang lebih lagi. Kebetulan yang tanya adalah Anda, tapi untuk kita semua, kalau kita mau ngitung kesuksesan itu dari materi, supaya lebih gampang, itu sesungguhnya kita gunakan jari kita 5 ini. Bahwa kita akan selalu di tengah. Ada orang selalu di bawah kita, membuat kita sombong. Ada orang selalu di atas kita, membuat kita rendah diri. Tapi dengan menyadari ada yang di atas dan ada yang di bawah, batin kita menjadi tenang seimbang. Kesuksesan apapun juga. Kalau tadi yang saya ngomong yang gampang itu kan materi tadi, uang 10.000, 100.000 kan gampang dihitung. Tapi sekarang kesuksesan misalnya apa? Prestasi kerja Anda. Prestasi kerja Anda memang dibandingkan orang lain, Anda memang hebat. Tapi apakah dikira Anda hebat? Tidak. Karena ada yang lebih hebat dari prestasi yang Anda lakukan. Keluarga Anda memang baik. Karena banyak keluarga yang lebih menderita dari Anda. Tetapi apakah keluarga Anda yang terbaik? Tidak. Karena masih ada keluarga yang lebih baik dari keluarga Anda.
Kesehatan Anda apakah baik? Kesehatan Anda dibandingkan yang lain, mungkin Anda lebih baik. Tetapi ada yang jauh lebih sehat daripada Anda. Kegantengan kecantikan Anda apakah paling hebat? Kegantengan kecantikan Anda memang dibandingkan yang lain, Anda paling ganteng dan paling cantik. Tapi apakah Anda yang tercantik dan terganteng? Juga ada di tempat lain yang lebih ganteng dan lebih cantik. Jadi apa saja di dunia ini Anda jatuhnya di tengah. Makanya kalau orang emosi dari tengahnya yang dikeluarkan. Kenapa? Ya karena ini dirinya ini. Tapi jangan lupa bahwa di atas kita itu masih ada yang lebih sukses. Masih ada yang lebih hebat. Sebaliknya kejahatan juga sama. Kita melakukan kejahatan. Ada yang kejahatannya lebih kecil dari Anda. Tapi juga ada kejahatannya lebih besar dari Anda. Nah, tapi karena kita berbicara tentang kebajikan, maka kalau kejahatannya kemudian, nggak apa-apa lah, kejahatanku cuma segini aja, masih banyak yang lebih besar, aku berarti berbangga dengan kejahatan. Wah, jadi karma buruk lah kita. Jadi kita nggak ngomongin kejahatan, tapi kita ngomongin kebaikan. Kebaikan yang Anda lakukan, mungkin tadi yang dikatakan selama setahun itu, memang kebaikan Anda itu melebihi yang lain di bawah Anda ini. Tapi jangan dikira itu kebaikan Anda itu yang maksimal. Karena kalau dibandingkan orang lain, Anda mungkin belum apa-apa. Nah, jadi semua ada di tengah. Kalau sudah begitu, apa yang harus disombongi? Tidak perlu sombong, tidak perlu rendah diri. Biasa-biasa. Siapapun juga akan seperti itu. Anda juga tidak perlu, aduh aku kalau bergaul dengan itu, aku minder nih, aku merasa rendah. Jangan. Dia juga punya kelebihan dan kekurangannya, sama dengan Anda. Kemudian aku beraninya sama itu, mereka itu memang level kecil. Juga jangan menghina. Dia rendah di bidang tertentu yang mungkin Anda lebih hebat, tapi mungkin dia lebih tinggi dibandingkan Anda di bidang yang lain. Itu kalau di dalam pekerjaan misalnya ataupun apa. Mungkin ada orang-orang di bawah Anda yang pekerjaannya kurang bagus dibandingkan Anda, kurang rapi lah apa. Tapi mungkin orang-orang yang kurang rapi dalam pekerjaan itu mungkin lebih hebat dalam misalnya membengkeli kendaraan misalnya. Wah, kalau saya bengkeli kendaraan nggak bisa. Wah, ini teman saya ini walaupun di kantor kerjanya kurang bagus, tapi dia mekanik yang bagus. No, kan berarti kan dia ada kelebihan. Kita punya kekurangan. Demikian pula sebaliknya, kita punya kelebihan di bidang pekerjaan. Dia ada kekurangan di bidang pekerjaan. Kalau begitu, semua sama, ada kelebihan dan kekurangan. Begitu bisa jelas. Dengan demikian, maka kesuksesan itu apa sih? Kesuksesan itu hanya tahap sementara, karena hari ini sukses, besok bisa gagal. Karena semuanya permainan dimensi waktu aja. Jelas itu? Mudah-mudahan dengan ingat jari kita yang 5 ini kita tidak ada kesombongan apapun juga. Baik secara materi maupun bukan. Baik materi maupun bukan, semoga nggak ada kesombongan. Semua di antara kita ya. Di penanya tadi kan hanya memancing saya untuk bisa berbagi, tapi semua ini bermanfaat untuk kita semua juga. Bahwa jangan sampai kalau sukses itu sombong. Jangan sampai kalau terpuruk itu kemudian kita rendah diri. Karena semua itu kita ada di tengah, jari tengah. Makanya jangan sembarangan menunjukkan jari tengah. Nanti dapat musuh karena Anda sombong itu berarti. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Erik. Ya, jadi kesempatan yang ada saat ini, yang kesuksesan kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi lebih baik dan bermanfaat buat orang banyak. Seperti itu ya Bante ya. Jadi tidak ada kesombongan, tidak ada rasa minder ataupun rendah diri. Baik, kita ada pertanyaan di channel YouTube kita, bisa ditampilkan. Dari Saudara Handi Wijaya, Bante. Bante dan moderator, mohon cara untuk menenangkan orang akan kegelisahan. Apakah salah ketika menyarankan meditasi sebagai sarana pengendalian atas kegundahan, gelisah, ataupun ketakutan? Anumodana. Silakan Bante.
Ya, satu niat yang baik untuk kita menyarankan orang yang sedang gelisah itu dengan diminta berdana, ataupun bukan berdana tapi maksudnya bermeditasi, itu satu hal yang bagus. Cuman tidak semua itu langsung disuruh meditasi. Kalau saya lebih menyarankan ditanya-tanya dulu, apa sih yang menyebabkan kamu gelisah, cemas, kemudian juga galau. Nah, kemudian kita ngobrol dulu, sudah tahu penyebabnya. Nah, satu ketika kita nanti waktu tepat disuruh meditasi. Tetapi kalau orang itu sudah terbiasa meditasi, bolehlah saat cemas, gelisah, galau itu disuruh meditasi. Kenapa kok saya tidak minta langsung? Karena saat orang gelisah, cemas, dan kacau, waktu meditasi bisa muncul semua. Dan kalau tidak diarahkan dengan baik, malah jadi stres. Karena itu tadi saya secara sepintas, saya mengarahkan dengan demikian waktu di awal, yaitu kalau mau tidur, ataupun misalnya nonton televisi, film, seri, dan sebagainya, apa pikiran yang muncul paling banyak yang mengganggu konsentrasi nonton ataupun ke usaha kita untuk tidur itu? Karena pikiran yang terbanyak yang mengganggu itulah penyebab gelisah, cemas, dan galau kita. Nah, kalau sudah ngerti sebabnya, baru kita atasi. Itu sebetulnya untuk menggantikan meditasi. Jadi, cuman objeknya televisi, cuman objeknya kita berbaring mau tidur tadi, itu sebetulnya latihan meditasi ringan. Karena kita mau mengamati pikiran. Ada beberapa orang yang langsung disarankan meditasi, penyebab galaunya itu dia sangat berpikir negatif. Jadi ini saya pernah ketemu satu orang yang semacam itu, saya pikir loh, kenapa ya orang ini dulunya baik sekali, tekun dalam agama, kemudian rajin bermeditasi dan sebagainya, kok sekarang jadi konslet, ya, jadi bisa jalan ke sana ke sini seperti nggak punya tujuan, kemudian kadang-kadang ya nggak tidur berhari-hari dan sebagainya. Lalu saya tanya, kenapa sih kamu itu? Dia ngomong, saya ini kok sudah kenal agama lama, kemudian saya ini ya sudah sering sembahyang, saya ini ya bisa meditasi dan lain sebagainya. Kok saya pikirannya negatif ya? Saya suka maki-maki di dalam pikiran saya. Saya merasa pikiran saya kotor sekali. Jadi saya ini kalau di depan Buddha Rupang saya malah stres. Karena pikiran saya ini tidak bisa dikendalikan untuk maki-maki. Nah, kemudian dia meditasi, tambah maki-makinya keluar. Nah, ini harus diatasi dulu bahwa maki-maki itu tiap orang bisa bermaki-maki dalam pikiran. Yang penting jangan diomongkan, yang penting jangan dilakukan, karena kita ini pikiran masih kita jaga dengan meditasi. Nah, kemudian bertahap kita kenalkan caranya untuk mengendalikan pikiran, baru disuruh meditasi. Nah, baru aman. Dulunya sampai dia benar-benar kayak, ya memang dia sudah jadi nggak waras, dia sudah minum obat dan lain sebagainya. Tapi akhirnya bisa dibantu karena dicari sebabnya. Jadi pertanyaan itu betul bahwa kita bisa mengarahkan orang yang stres itu untuk bermeditasi, yang cemas gelisah, tetapi sebaiknya diawali dengan tanya jawab dulu. Apa sebabnya, kemudian bisa nggak dilogikakan penyelesaiannya dan lain sebagainya. Supaya dia tidak meditasi malah jadi tambah stres. Ya, kadang kita kan ketemu tuh orang habis meditasi malah teriak-teriak sendiri, ketawa-ketawa sendiri, nangis-nangis sendiri. Karena kadang dia punya beban di dalam pikiran yang belum terselesaikan. Nah, ini harus diselesaikan dulu.
baru meditasi. Demikian, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa terjawab dengan sesuai harapan dan mungkin Anda yang mendengar juga mungkin mendapat manfaat. Silahkan. Terima kasih Bante dari pertanyaan Saudara Handi tadi. Ya, selanjutnya ada pertanyaan juga lagi dari YouTube Bante. Satu pertanyaan lagi. Bisa ditampilkan? Ya. Namo Buddhaya Bante. Saya James dari Jakarta. Mohon untuk sarannya. Saya sering melihat hidup ini tidak artinya. Ya, tidak ada artinya mungkin ya. Seperti contoh-contoh sebuah pertanyaan yang muncul, ngapain ya hidup kalau ujungnya mati? Lalu saya banyak belajar mengenai Buddhism, dan di saat itu saya merasa termotivasi. Semakin belajar dan latihan, saya mempunyai tekad untuk menjadi seorang biku. Tetapi hal ini tentu menjadi faktor sosial dari keluarga dan teman yang mungkin rasanya saya baiknya hidup sebagai perumah tangga. Ada lagi sambungannya. Mungkin boleh sarannya dari sudut pandang Bante, kira-kira kenapa hidup sebagai seorang biku? Kenapa hidup sebagai seorang biku dan kenapa hidup sebagai perumah tangga? Seperti itu Bante. Silakan Bante. Ya, baik. Pertanyaan yang menarik ini. Di dalam masyarakat Buddhis terbagi menjadi masyarakat yang tinggal di wihara, namanya samanera, kemudian juga biku, ya, tinggal di wihara sebagai pertapa, samana. Kemudian ada juga masyarakat yang tinggal di rumah tangga yang namanya perumah tangga. Artinya umat Buddha tidak harus menjadi biku, juga umat Buddha tidak harus selalu berumah tangga. Menjadi biku ataupun berumah tangga itu pilihan, bukan keharusan. Tuh, nomor satu yang dimengerti itu dulu ya, bahwa tidak ada keharusan menjadi biku, tidak ada keharusan menjadi berumah tangga. Nah, kemudian Anda belajar Dhamma, lalu praktek dan ingin menjadi biku, bagus. Tetapi menjadi biku itu harus mendapat dukungan izin dari keluarga. Teman-teman ini urusan belakangan, tapi adalah keluarga. Apakah kalau Anda masih punya orang tua, apakah orang tua Anda mengizinkan Anda menjadi biku? Kalau mengizinkan berarti Anda bisa jadi biku. Atau kalau Anda punya pasangan hidup, apakah pasangan hidup Anda mengizinkan Anda menjadi biku? Kalau mengizinkan, berarti Anda bisa menjadi biku. Tapi kalau orang tua tidak mengizinkan, pasangan hidup tidak mengizinkan, maka Anda jangan menjadi biku. Karena menjadi biku itu menjadi orang baik, harus mendapat kesepakatan persetujuan dari keluarga. Karena kalau menjadi orang baik tapi diomeli sama keluarga atau disesali oleh keluarga, dimaki oleh keluarga, maka niat yang baik itu hasilnya menjadi kurang baik. Ya, nah jadi harus ngomong baik-baik. Kemudian sekarang teman-teman mengatakan, wah kamu baiknya jadi perumah tangga saja. Begini, kalau sekarang kita ini ada program menjadi biku sementara. Kalau Anda kepingin menjadi biku tapi Anda galau itu artinya bingung dengan pilihan, ya ada pilihan dua, kemudian kita galau ini, gimana nih, memilih yang ini atau yang itu, Anda menjadi biku sementara aja, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, silakan. Karena menjadi biku sementara itu harus lepas, karena niatnya memang sementara. Jadi orang tua juga begitu. Itu mungkin nanti ada hubungannya dengan kadang orang tua yang cemas, gelisah, galau ketika anaknya mau jadi biku. Nah, kita ngomong,
ini kamu tanda tangan menjadi bikunya adalah sementara. Jadi itu kayak ada jangka waktunya. Bahwa saya nama orang tua ini dengan surat ini mengizinkan anak saya yang namanya ini menjadi biku sementara sampai dengan 3 bulan ke depan. Nah, artinya ketika sangga menerima surat izin dari keluarga seperti itu, dalam 3 bulan ke depan maksimal, biku ini dia harus lepas jubah. Jadi tidak langsung terus nekat akan selamanya jadi biku, enggak. Cuman Anda jadi merasakan, oh menjadi biku itu begini. Oke, sudah tahu. Karena kadang orang itu kan bayangkan, wah jadi biku itu enak ya. Dalam banyak kesempatan sekarang masih sering saya mendengar jadi biku itu enak ya. Biasanya langsung saya jawab, ya coba kamu jadi biku kalau memang enak. Oh kalau gitu jadi biku nggak enak ya. Siapa yang ngomong jadi biku nggak enak? Buktinya saya ya jalan juga jadi biku sudah sekian lama. Lah jadi enak atau nggak enak? Ya jadi biku itu tergantung orangnya. Sama dengan orang mengatakan, jadi dokter enak nggak ya? Ya kalau yang dia memang passionnya ataupun punya kecenderungan pelayanan, ya jadi dokter ya enak. Tapi kalau orangnya tidak suka pelayanan dan lain sebagainya, ya jadi dokter jadi tidak enak. Jadi penari enak dong. Ya kalau yang suka ya enak, yang tidak suka ya tidak enak. Kenapa? Karena tiap orang itu punya passionnya sendiri-sendiri, punya kecenderungannya sendiri-sendiri. Jadi kita hanya kadang saling memandang, oh jadi biku enak. Buktinya STI juga sudah sekian puluh tahun hidupnya STI, ya bikunya ya 90-an sekian atau 100 sekian. Kalau enak kan mestinya ribuan. Restoran yang enak kan mestinya ribuan. Yang mungkin antri atau yang beli dan lain sebagainya. Tapi jadi biku apakah nggak enak? Buktinya ya banyak yang mau jadi biku. Berarti kan ya itu kecocokan. Nah, karena itu kalau misalnya Anda memang berniat menjadi biku tapi beban keluarga masih ada, misalnya tanggung jawab dengan orang tua, tanggung jawab dengan keluarga, kakak, adik, dan sebagainya, ya jadilah biku sementara dulu. Nanti Anda baca di beberapa informasi, ada itu program biku sementara yang mungkin hanya 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan maksimal itu ada. Ya, saya kira demikian. Semoga ini bisa memberi manfaat untuk Anda. Ya, enak jadi perumah tangga. Bangunnya bisa suka-suka, bisa naik kendaraan, bisa beli makanan di restoran malam hari dan sebagainya. Aduh, jadi biku bangun jam 3, meditasi. Aduh, pusing-pusing. Ya, itu ya ada yang seperti itu. Coba aja dulu 3 minggu atau 3 bulan. Ya, saya kira demikian. Silakan lanjut. Terima kasih Bante. Jadi untuk Saudara James mungkin kita undang untuk Ehipasiku datang dan coba sendiri ya Bante ya. Jadi jangan percaya dulu, ikut coba dulu jadi biku seperti apa, perumah tangga juga di. Oke, baik. Jadi karena keterbatasan waktu Bante, untuk penutup silakan Bante untuk materi topik malam hari ini yaitu mengatasi gelisah, cemas dan galau. Silakan Bante sebagai penutupnya. Baik, terima kasih sekali kepada Romo Singgih yang sudah luar biasa mengarahkan pembahasan kita dalam kesempatan ini. Bahwa sesungguhnya bagaimana ya mengatasi gelisah, cemas, dan galau. Kalau di dalam Dhamma ini justru inilah yang kita hadapi, bahwa ajaran Dhamma ini adalah kalau dikatakan dalam bahasa yang singkat, Dhamma ini apa sih singkatnya? Yaitu hidup itu berubah dan hadapilah perubahan ini sebagaimana adanya. Nah, karena itu kenapa bisa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana karena melihat perubahan tua sakit mati. Kemudian kenapa ajaran Dhamma itu adalah hidup ini berisi ketidakpuasan dan sebagainya yang bisa dikendalikan dan sebagainya. Itu semua adalah intinya hidup itu berubah dan hadapilah perubahan ini sebagaimana adanya. Ketika Anda bisa memegang kalimat bahwa hidup ini berubah dan hadapilah perubahan sebagaimana adanya, bahwa keinginan tidak selalu menjadi kenyataan,
tapi kenyataan inilah yang harus kita hadapi. Kalau keinginan kita terlalu tinggi, tidak sesuai kenyataan, maka kita hanya bisa mengubah keinginan untuk disesuaikan dengan kenyataan. Kalau kenyataannya terlalu rendah dibandingkan keinginannya terlalu rendah dibandingkan kenyataan, maka kita hanya meningkatkan keinginan untuk menyamakan dengan kenyataan. Jadi prinsipnya, kenyataan itulah yang harus kita hadapi, keinginan itulah yang harus kita sesuaikan. Kalau kita bisa selalu menyesuaikan keinginan dengan kenyataan, maka kegelisahan, kecemasan, kegalauan bisa kita atasi. Dan mengatasi keinginan kita ini, pengendalian keinginan adalah dengan kerelaan. Merelakan keakuan kita, misalnya saya punya keinginan sekian, atau keinginannya sekian banyak, tapi kenyataan segini. Saya merelakan keakuan saya, maka akhirnya keinginan sama dengan kenyataan. Kalau sudah seperti itu, kerelaan bisa untuk mengendalikan keinginan dan menyesuaikan dengan kenyataan, maka kegelisahan, kecemasan, kegalauan dapat diatasi. Mudah-mudahan diskusi kita dalam kesempatan ini dapat memberikan manfaat, memberikan kebaikan, kebahagiaan, dan mendorong kita untuk bersemangat di dalam melaksanakan dhamma agar kegelisahan, kecemasan, dan kegalauan lenyap dari hidup Anda dan kebahagiaan, kedamaian menjadi milik Anda dan keluarga Anda. Terima kasih.